Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Asma Devi Puspita, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 2 Painan. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan pemenuhan tugas modul 3.1 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul ini ada 9 pertanyaan yang akan saya paparkan. Pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmadya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtolodo di mana sebagai guru di depan dapat memberikan teladan yang baik bagi muridnya dan rekan sejawat maupun anggota masyarakat. Guru harus dapat menganalisis dan mempertimbangkan matang-matang karena sebuah keputusan tersebut kelak akan menjadi contoh bagi murid-murid kita, rekan sejawat, dan anggota masyarakat. Ingmadya Mangunkarso di tengah dapat membangun rasa, karsa, kemampuan, dan semangat. Guru harus mampu mengambil keputusan-keputusan seperti teknik dan media mengajar, haruslah yang berpihak kepada murid dan mampu membangkitkan karsa, semangat, dan kemampuan muridnya. Tutwuri Handayani maksudnya di belakang dapat memberikan dorongan kinerja murid untuk membangun potensinya. Guru harus mampu mengambil keputusan terkait proses pembelajaran dan kegiatan sekolah yang dapat mendorong kinerja murid agar dapat berkembang sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajar murid. Kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip apa yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan yang mesti kita ketahui. Pertama, rule-based thinking. Kedua, end-based thinking. Ketiga, care-based thinking. Rule-based thinking artinya di sini dalam pengambilan keputusan terkandung di dalamnya mengedepankan nilai-nilai intuisi, kejujuran, aturan, atau prinsip yang mendalam. And-based thinking artinya di sini dalam pengambilan keputusan mengandung nilai-nilai agama, penghargaan akan hidup dan masa depan. Care-based thinking artinya sini dalam mengambilkan keputusan ada rasa nilai-nilai kasih sayang, cinta, toleransi, kesetiaan, dan empati. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Dalam kegiatan coaching, pembimbingan pengajar praktik dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Berdasarkan pemahaman saya, bahwa keputusan diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian keputusan itu berpihak kepada murid dan keputusan itu juga harus sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan keempat, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam hal ini, seorang guru mestinya harus memiliki nilai-nilai seperti nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid. Jika ini telah melekat pada seorang diri guru, maka terbentuklah sebuah pembelajaran atau keputusan yang mesti berpihak kepada murid, kemudian sejalan dengan nilai-nilai kebijakan universal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, sebaliknya, jika seorang guru tidak memiliki nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reaktif, dan berpihak kepada murid tersebut, maka dalam hal itu tidak ada keputusan yang berpihak kepada murid, melainkan keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi, berorientasi pada materi, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan kelima, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Mesti kita ketahui Bapak dan Ibu, ada 4 paradigma dilema etika dalam pengambilan keputusan, yaitu individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Salah satunya yaitu rule-based thinking, 2. And-based thinking, 3. Care-based thinking. Setelah itu ada 9 langkah-langkah pengambilan keputusan yang mesti kita lakukan, yaitu yang pertama mengenali nilai-nilai yang bertentangan, kedua menentukan pihak-pihak yang terlibat, ketiga mengumpulkan fakta-fakta secara lengkap, 4. Pengujian benar atau salah, 5. Pengujian paradigma benar versus benar, 6. Melakukan prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Membuat keputusan, 9. Melakukan refleksi dan ambil pelajaran. Pertanyaan keenam, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan sekolah Anda? Maka jawaban saya adalah ya. Kesulitan muncul karena masalah perubahan paradigma atau budaya di lingkungan sekolah. Pertama, sistem yang memaksa guru memilih pilihan yang salah atau kurang tepat. Kedua, tidak semua warga sekolah berkomitmen untuk menjalankan keputusan bersama. Ketiga, keputusan dibuat tanpa sepenuhnya melibatkan guru sehingga muncul banyak kendala dalam proses pelaksanaan keputusan. Pertanyaan ketujuh, dan pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Untuk mewujudkan keputusan yang berpihak kepada murid, mesti dilalui beberapa kegiatan melalui metode, media, dan penilaian yang mana harus sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga terciptalah merdeka belajar. Dengan demikian, maka terwujudlah perkembangan murid yang sesuai dengan kodratnya. Sebaliknya, jika sebuah keputusan itu tidak berpihak kepada murid dan tanpa melakukan metode, media, dan penilaian, maka tidak akan terwujudlah proses merdeka belajar. Nah, hal ini akan mengakibatkan tidak terwujud pula murid yang berkembang sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan ke-8, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pelajaran, kita mesti melakukan pemetaan terhadap kebutuhan peserta didik kita. Baik pemetaan berdasarkan minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar peserta didik. Hal ini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana dapat menghasilkan berdiferensiasi proses, berdiferensiasi konten, dan berdiferensiasi produk. Pertanyaan ke-9. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, kewajiban guru bukan sekedar mengajarkan pengetahuan semata. Yang terpenting adalah menyadari mengapa suatu pengetahuan itu penting bagi mereka serta bagaimana murid dapat menerapkan dan memanfaatkannya dalam kehidupan nyata untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa
Keputusan itu diharapkan selalu berpihak kepada murid sejalan dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Maka diharapkan juga peranan pengambilan keputusan oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran sangatlah sentral. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Salam guru penggerak, merdeka belajar.